Di sini saya ada tugas dari program guru penggerak angkatan 11 modul 3.1, yaitu mengambil keputusan. Di sini Pak, saya mohon waktunya kepada Bapak untuk mewawancara tentang bagaimana pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan Pak di SMA Negeri 4 Sibolga ini. Boleh Pak untuk waktunya Pak? Silakan. Baik Pak, jadi di sini Pak ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya ajukan kepada Bapak. Ada 8 soal. Saya langsungkan Pak untuk nomor 1. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Baik, terima kasih sudah dilibatkan saya untuk peningkatan CGP angkatan 11. Sesuai dengan pertanyaan yang saudara sampaikan kepada saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu di tempat saya bekerja itu, yakni biasanya kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi guru dan siswa, seperti kasus guru yang masuk terlambat ke kelas dikarenakan harus mengantar terlebih dahulu anak-anaknya bersekolah, atau siswa terlambat tapi punya niat tinggi untuk tetap harus sekolah, atau bisa juga siswa berkelahi karena hal sepele. Jadi masalah kenaikan kelas siswa yang diragukan dikarenakan kehadirannya tidak mencukupi, tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan lain sebagainya. Pertanyaan nomor 2 Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Baik, dalam hal ini saya biasanya mengajak beberapa orang untuk berdiskusi dulu, misalnya guru yang bersangkutan, atau bila masalah pada siswa, maka saya panggil siswa yang bersangkutan, guru mata pelajaran, wali kelas, guru BP, PKS kesiswaan, atau mungkin juga orang tua siswa tersebut. Kami pertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum memutuskan. Kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semuanya. Jadi jangan ada perbedaan, jangan ada yang dirugikan. Lalu Pak, untuk nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Pertama, langkah-langkah yang harus saya ambil itu mengumpulkan semua informasi terkait. Kedua, mengidentifikasi nilai yang bertentangan. Ketiga, mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Keempat, mendiskusikan dengan orang-orang yang berhubungan dengan masalah tersebut. 5, mengambil keputusan berdasarkan analisis permasalahan. Keenam, membuat rencana untuk melaksanakan keputusan. Ya. Lalu Pak, untuk pertanyaan berikutnya nomor 4, hal-hal apa saja Pak yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Menurut saya yang paling efektif itu adalah melibatkan berbagai orang-orang yang terkait dalam proses membuat keputusan, berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan, juga mengikuti prosedur yang sudah ada, memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan sekolah dan etika. Maksudnya harus berlandaskan azas kemanusiaan. Baik Pak, berikutnya Pak nomor 5, hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang sering kita hadapi di SMA Negeri 4 ini, tantangannya yang paling sering muncul yaitu konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, lalu ada tekanan dari luar dan juga ketidakpastian ketika dalam mengambil keputusan yang tepat. Kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima semua pihak. Lalu Pak, yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah protokol atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Pastinya jadwal ada, cuman untuk hal-hal yang emergensi, saya memang tidak selalu punya jadwal untuk yang seperti itu, emergensi. Dikarenakan apa? Ada saja tugas yang harus diselesaikan di kantor dinas cabang pendidikan, tapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin sambil memastikan semua langkah
diambil itu harus dengan kehati-hatian. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan tenggang waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap juga menyesuaikan situasi dan kondisi juga situasi itu. Lanjut Pak, untuk yang pertanyaan ketujuh, adakah Pak orang atau pakar-pakar yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pasti setiap permasalahan itu harus didukung dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas sangat membantu. Terkadang saya juga meminta masukan pendapat dari teman-teman sesama kepala sekolah jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan. Dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah juga memudahkan proses itu. Jadi semua elit ataupun semua lini yang ada di sekolah harus dilibatkan. Lalu Pak, ini untuk pertanyaan terakhir kita Pak, sesuai wawancara kita. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa Pak yang kira-kira dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan serta harus mampu juga untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Saya rasa itu Pak Jasuma. Baik Pak, terima kasih Pak. Demikian berakhir sesi wawancara kita Pak. Saya sangat terbantu sekali Pak dengan jawaban-jawaban dan juga pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan. Kiranya pengalaman Bapak bisa menjadi sebuah manfaat Pak bagi saya ke depan dalam mengerjakan pengambilan keputusan yang urgent Pak. Sekali lagi Pak, saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Siang Bu. Selamat siang Pak. Baik Bu, perkenalkan saya dari SMA Negeri 4 Sibolga. Kebetulan saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Sibolga. Dan saat ini saya sedang mengerjakan tugas daripada pendidikan guru penggerak Angkatan 11 untuk modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Di sini saya minta waktunya kepada Ibu selaku pimpinan daripada SMK AKBP Sibolga untuk membuat sesi wawancara Bu untuk membantu dalam pengerjaan tugas saya. Apakah Ibu bersedia? Silakan Pak. Baik Bu, nanti di sini saya akan memberikan ada 8 pertanyaan dalam sesi wawancara kita ini. Jadi langsung saya mulai Bu untuk pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral? Saya memang pernah dengar antara dilema etika dan bujukan moral itu, menurut saya kasus yang menimbulkan dilema atau pilihan sulit karena kedua-duanya baik dan benar. Mungkin itu juga disebut dilema etika, tetapi ketika kasusnya dihadapkan pada pilihan yang satu benar, yang satu salah, maka itu disebut bujukan moral. Oke, baik Bu. Lalu pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SMK AKBP Sibolga ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika saya menghadapi kasus yang sama-sama benar, maka biasanya saya melakukan identifikasi secara mendalam, terlebih dahulu melihat siapa-siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian mengambil keputusan berdasarkan azas keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini perlu dilakukan dikarenakan saya tidak ingin satu pihak merasa dirugikan. Misalnya, pada kasus ada siswa yang tidak bisa mengikuti ujian dikarenakan belum melunasi SPP. Namun, keinginan belajar si murid tersebut dan prestasinya luar biasa. Sudah tentu saya harus mencari solusi yang terbaik untuk masalahnya tersebut. Baik Bu. Untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasanya saya ambil itu adalah mengumpulkan fakta-fakta yang benarnya, menganalisis benar dan salahnya, atau tidak pelanggaran hukum atau tidaknya pelanggaran hukum atau aturan, mencari alternatif solusi, menentukan keputusan dan mencoba merenungkan kembali keputusan yang sudah diambil. Gitu ya, Bu. Lalu Bu, pertanyaan yang keempat,
Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dengan mempertimbangkan bahwa keputusan itu baik untuk kepentingan orang banyak dan tidak ada pihak yang dirugikan, lalu melibatkan berbagai orang-orang yang terlibat dalam proses membuat keputusan, berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan. Pertanyaan kelima, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling menantang adalah saya harus memutuskan sesuatu dari dua hal yang sama-sama benar dan menuntut prioritas kita dengan berusaha tidak merugikan salah satu pihak. Lalu ada konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Dan yang lebih sulit lagi yaitu mengambil keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Lanjut Bu, untuk pertanyaan keenam. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Itu tergantung pada berat atau ringannya sebuah permasalahan. Jika permasalahan ringan, maka bisa saya putuskan dalam waktu singkat. Tetapi apabila permasalahan yang berat, maka saya perlu waktu untuk melakukan langkah-langkah yang lebih jauh. Tetapi secara umum memang dibutuhkan waktu untuk menganalisa secara mendalam, meminta pertimbangan beberapa pihak, dan mengambil keputusan. Selanjutnya Bu, untuk pertanyaan ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor yang terlibat itu disesuaikan dengan kasus yang dihadapi. Biasanya orang yang dilibatkan itu selalu lihat dari bentuk kasusnya dan biasanya juga melibatkan seluruh warga sekolah. Diskusi dengan sesama kepala sekolah juga dapat dilakukan demi mendapatkan pandangan-pandangan tambahan. Selanjutnya Bu, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir dari sesi wawancara ini. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih Bu yang kira-kira dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu alami ketika mengambil keputusan dilema etika? Saya harus lebih belajar untuk mengambil keputusan dengan kemungkinan konsekuensinya pihak yang dirugikan sangat minim. Meskipun terkadang keputusan yang diambil itu tidak dapat memuaskan semua pihak. Itu. Baik Bu, jadi demikianlah Bu sesi wawancara yang ingin saya pertanyakan kepada Ibu. Mudah-mudahan nanti segala pengalaman yang Ibu telah lakukan dalam pengambilan keputusan ini Bu bisa menambah pengetahuan juga Bu bagi saya, dan untuk kedepannya apabila ada sesuatu untuk mengambil keputusan begitu Bu ya. Jadi terlebih-lebih saya mengucapkan terima kasih Bu sudah diterima di SMK AKBP Sibolga ini untuk membantu dalam pengerjaan tugas saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu. Terima kasih, sukses ya Pak.